Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Dimanapun kita berada, kita mau tetap mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus dari dulu, sekarang hingga sampai selama-lamanya Dia tetap baik, amin. Kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Untuk itu pada pagi hari ini, saya mengajak kita semuanya, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita menundukkan kepala, kita mau bersama-sama menyerahkan ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas segala yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas segalanya Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini, semua bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, tetapi semua karena penyertaan-Mu, kasih-Mu yang selalu sempurna dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami Tuhan mau menyerahkan hidup dan jiwa tubuh kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu saja Tuhan yang mengurapi kami, Roh-Mu saja Tuhan yang melingkupi setiap kehidupan kami ya Bapa. Urapi kami, urapi ibadah kami, jamah Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Persiapkan kami Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau datang menyembah-Mu ya Bapa. Kami mau duduk tenang Tuhan. Kami mau bersama-sama menyatukan hidup kami, menyatukan hati kami Tuhan. Biarlah segala yang kami miliki hanya tertuju untuk menyenangkan nama-Mu saja. Terima kasih. Kami percaya bahwa besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Selalu baru urapan-Mu, berkat-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Yesus, Yesus. Sama-sama kita katakan, sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama kita tinggikan namanya Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setia-Mu Tuhan, nyatalah di dalam hidup kami. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan kami ungkapkan. Yesus, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Yesus Tuhan, Kau Raja kami yang besar, Kau Allah kami yang hidup, Kau Allah yang berkuasa Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Dia, sebab Dialah Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang selalu mengadakan mujizat dalam kehidupan kita, Allah yang sanggup memelihara kehidupan kita. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, syukur nama-Mu Tuhan. Hati kami penuh dengan syukur, hati kami penuh dengan limpahan rahmat-Mu Bapa Tuhan. Kau tahu hati kami, Kau tahu rindu kami ya Bapa Tuhan. Sebab Kau Allah yang besar, Allah yang kudus, yang tak pernah meninggalkan anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau tahu segala pergumulan kami ya Bapa, Kau tahu segala kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau datang pada pagi hari ini dengan hati yang mau merendahkan. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan ya Tuhan, nama-Mu saja yang dipermuliakan, nama-Mu saja yang dimasyurkan ya Tuhan. Yesus, jamah kami ya Bapa. Kau tahu segala kondisi dan keadaan kami saat ini. Kau tahu kondisi dan situasi di Indonesia saat ini Tuhan. Banyak masalah, banyak sakit penyakit yang kami hadapi Tuhan akhir-akhir ini. Kami tahu Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang sanggup memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Kau Allah yang mampu, terlebih mampu Tuhan, menyelesaikan segala perkara-perkara yang terjadi di atas Indonesia ini. Kami membawa Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang terulur, tangan-Mu Tuhan
limpahkan berkat-Mu, kuasa-Mu di atas Indonesia. Haleluya Tuhan. Yesus, haleluya. Ini hati kami. Kami terbeban bagi Indonesia Tuhan. Ini hidup kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau pakai Tuhan. Oh, Yesus. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan dalam hidupku. Ini hati kami Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hati kami Tuhan. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Sekali lagi kita katakan, ini hati kami ya Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan dalam hidupku. Sekali lagi kita katakan, ini hati kami ya Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu. Hati kami Tuhan, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat, Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku
mengasihimu. Hatiku, hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hatiku. Ini hati kami Bapa, mengasihimu. Ini hatiku, hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hatiku. Ini isi hati kami Bapa, ini isi hati kami. Ini kedalaman kerinduan kami Bapa. Yesus Tuhan, kau selidiki kami. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Tiada yang lain selain Kau, Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan. Yesus, 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 sebab nama-Mu berkuasa Tuhan. Sebab tiada yang lain selain Kau di hati kami Tuhan. Oh haleluya, syukur kami hanya bagi-Mu. Hatiku mengasihimu. Hati kami Tuhan, hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Benar Tuhan, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku. Hatiku, hatiku mengasihimu. Hatiku, hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat isi
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kami datang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami telah mengangkat pujian, penyembahan, dan hidup kami untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengar. Biar perkataan-Mu akan menuntun kami kepada setiap jalan kebenaran dan kehidupan. Kami rindu Tuhan untuk dituntun lebih dan lebih lagi. Itu sebabnya kami menaklukkan kehidupan kami dalam tangan Allah yang kuat. Supaya ketika firman Allah ditaburkan, sungguh kami menerimanya dengan hati yang terbuka, hati yang telah dibajak oleh kuasa Roh Kudus. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita masih punya alasan untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Sekalipun kita masih ada di tengah-tengah pandemi corona yang sudah hampir 1 tahun berjalan di negeri kita. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita tidak fokus melihat masalah, tetapi kita mau fokus kepada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus menguasai diri kita, menjadi tenang, lalu kita mengambil waktu untuk berdoa, untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita melihat dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, terlebih melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Kekasih Tuhan, dalam kalimat pertama di 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Hal ini juga dikonfirmasi dalam Matius 24 ayat 33 yang berbunyi, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Gereja Tuhan, kita harus tahu bahwa kedatangan Tuhan kali yang kedua sudah semakin mendekat. Bahkan firman Allah katakan sudah di ambang pintu. Akhir dari segalanya sudah dekat. Dan kalau kita menyadari hal ini, seharusnya hati kita menjadi gentar. Karena sebentar lagi Kristus akan datang segera. Tentunya tujuan dari firman Allah ini yang berbicara tentang kesudahan segala sesuatu bukan hanya berhenti untuk kita menyelidiki tanda-tanda akhir zaman, kapan Yesus akan datang kali yang kedua. Tetapi justru yang Tuhan mau ialah ketika Tuhan berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat, supaya kita memperhatikan bagaimana kita seharusnya hidup. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita telah siap sedia. Yang Tuhan mau ialah kita memperhatikan gaya hidup apa yang harus kita kejar jika Kristus akan datang. Atau haruskah kita terus menjalani cara hidup kita yang sekarang ini kita kerjakan? Saya mau ingatkan kepada kita semuanya, ketika firman Allah berkata bahwa Tuhan mau datang, tentunya akan sangat berbahaya bagi setiap kita orang percaya kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini menjadi pertimbangan bagi kita, bahkan bagi semua orang, karena kebanyakan dari orang di dunia ini lebih sibuk mengejar gaya hidup. Terlebih pandemi corona ini membuat orang berlomba-lomba mencari solusi bagaimana untuk meminimalisasi dampak dari COVID-19. Tetapi akhirnya dampaknya
tanpa mempedulikan fakta bahwa akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Dalam Matius 24 ayat 38 berkata begini, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Itu berbicara ketika zaman Nuh, sebelum Tuhan memunahkan orang di dalam dunia ini selain Nuh dan keluarganya. Kondisi dunia sudah bejat. Dan ini juga berbicara tentang akhir zaman, di mana hal yang sama terjadi juga, bahwa kehidupan banyak orang jauh dari Tuhan. Lebih senang terjebak dalam usaha upaya untuk menghasilkan lebih banyak uang, hanya untuk diri mereka sendiri, atau untuk membangun nama, kemuliaan, kejayaan demi prestise mereka. Dan tentunya ketika hal ini dikejar, maka pikiran akan kedatangan Kristus kali yang kedua adalah hal yang jauh dari pikiran orang-orang yang seperti itu. Sehingga ketika Yesus datang kali yang kedua, yang ada adalah keterkejutan, karena mereka tidak mempersiapkan peringatan Tuhan akan kedatangannya. Gereja Tuhan, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah ketika kita mendengarkan bagian firman Allah ini, kita menjadi salah satu bagian dari orang yang terkejut dan menyesali apa yang telah kita perbuat sampai hari ini? Ataukah kita menjadi bagian dari orang-orang yang sudah siap menyambut kedatangan Kristus kali yang kedua? Matius 7 ayat 21 kiranya meluruskan pemahaman kita tentang kesiapan menyambut hari Tuhan. Matius 7 ayat 21 berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya mengingatkan kita semuanya, semua yang ada dalam dunia ini akan binasa. Bahkan langit akan lenyap, bulan tak bercahaya lagi, gunung-gunung akan hancur, dunia akan dibinasakan oleh Tuhan. Sehingga saya mengingatkan kita, tidak ada gunanya kita menginvestasikan hidup kita lebih dalam secara total demi dunia ini. Membangun hidup kita hanya dengan harta, dengan kekayaan, ibarat seperti kita sedang membangun istana di atas pasir di tepi pantai. Kita membangun sedemikian rupa, tetapi pada akhirnya ombak pantai meruntuhkannya dengan gampang. Kekasih Tuhan, mari kita secara bijaksana menginvestasikan hidup kita tentang hal-hal yang berbicara akan kekekalan. Dan mari kita semakin bersemangat dalam melayaninya. Lalu dalam frase berikutnya, dalam kalimat berikutnya dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 berkata, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Baik saudara, ketika saya memperhatikan frasa ini, saya dibawa kepada kondisi orang yang sedang histeris, panik. Orang-orang semacam ini tidak memiliki kesadaran. Mereka dicengkram dengan ketakutan, kebingungan, kebimbangan. Mereka tidak punya kesadaran akan kehidupan mereka. Ketika firman Allah berbicara tentang kuasailah diri dan jadilah tenang, itu sebenarnya berbicara satu hal yang sederhana. Sadarlah. Sadar artinya kita harus memiliki pikiran yang sehat dan jernih. Pikiran yang tidak dikaburkan oleh persepsi hidup yang salah. Karena orang-orang yang panik, histeris, mabuk merupakan orang yang tidak sadar, yang tidak menguasai diri. Persepsi yang salah, yang berbeda, yang sesuai dengan dunia ini menguasai keberadaannya. Orang-orang yang tidak sadar ibaratnya orang yang mabuk beneran. Ya, mereka tidak tahu apa yang mereka perkatakan. Ketika mereka bangun dari kemabukannya, mereka lupa apa yang telah mereka katakan.
Sama halnya dengan kemabukan lainnya. Saya sebutkan kemabukan apa? Ya, yaitu workaholic, gila kerja, mabuk duit, mabuk harta, mabuk cinta. Bahkan istilah salah satu di dunia ini ialah mabuk janda. Ya, Bapak Saudara, Tuhan mau supaya kita sadar. COVID-19 sangat gampang membuat orang tidak sadar, panik, histeris, karena mereka merasa terlalu berdampak dalam segala aspek kehidupan mereka. Tapi Tuhan mau supaya kita sadar, menjadi tenang. Dan tujuannya ialah supaya kita dapat berdoa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Mari kita melihat dalam Matius 26 ayat 40 dan 41. Firman Allah berkata begini. Kemudian dia, Yesus, menegur mereka. Apa tidak bisakah kamu berjaga-jaga bersamaku selama 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoa agar kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kekasih Tuhan, Tuhan tidak mau kita tidak sadar, kita tertidur, kita terlelap, kita pingsan dalam hal rohani kita. Tuhan mau ketika Dia datang kepada kita, kita sedang kedapatan berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ketika Yesus datang kali kedua, lalu Dia menemui kita dalam keadaan tertidur, seperti halnya ketika di Taman Getsemani, Tuhan selesai berdoa, lalu ternyata murid-muridnya tertidur dengan pulas. Yang saya ingin tanyakan kepada kita, Bapak Saudara, sudah berapa lama sejak terakhir kali Anda memiliki waktu saat teduh yang berkualitas dengan Tuhan? Sudah berapa lama Bapak Ibu Saudara merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dengan cara yang luar biasa? Bahkan mungkin sudah berapa lama Bapak Ibu Saudara tidak menitikkan air mata ketika menghadap Tuhan di dalam doa? Jika Bapak Ibu Saudara sudah lupa kapan terakhir mengalaminya, itu artinya hari ini, saat ini adalah waktu kita untuk menjadi sadar, untuk kita kemudian menguasai diri kita menjadi tenang, sehingga kita dapat berdoa. Kita tidak tahu kapan COVID akan selesai, tapi percayalah, Tuhan sanggup menolong setiap kita, menyelesaikan segala pergumulan kita. Maka kiranya firman Allah digenapi, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kita dapat berdoa, bertemu dengan Tuhan yang memberi kekuatan dan kemenangan bagi kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita menggenapi firman-Nya. Mari kita akhiri di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. COVID ini menjadi contoh bagi kami. Bahkan mungkin menjadi salah satu tanda bahwa sebentar lagi Tuhan akan datang kali yang kedua. Kami rindu Tuhan mendapatkan kami dalam keadaan sadar, berjaga-jaga. Dan Tuhan mendapatkan kami berdoa, menghampiri Engkau di dalam kekudusan. Tuhan, kami tidak mau panik. Kami tidak mau histeris. Karena yang memegang kehidupan kami bukan COVID, bukan dunia ini. Tetapi Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka beribadah pagi hari ini. Kiranya hati yang lemah Tuhan kuatkan. Hati yang susah Tuhan hiburkan. Semangat yang patah Tuhan kuatkan. Tambah-tambahkan iman percaya. Bahkan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan biar setiap anak-anak-Mu yang dalam pergumulan, Tuhan berikan kemenangan. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Tetapi kami rindu supaya Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Sertai kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan pandemi corona yang sedang berjalan di negeri kami.
Tetapi kami mengakhiri ibadah ini sebab kami tahu berkat Tuhan tercurah bagi kami semuanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang mengasihinya, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan menyertai kita semuanya, dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.